Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mahasiswa dan mahasiswi program studi S1 Agribisnis Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Di video kali ini kita akan belajar terkait uji korelasi. Dalam uji korelasi itu biasanya digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel, bagaimana keeratan hubungan antara suatu variabel. Dalam uji korelasi kali ini kita akan belajar mengenai uji Rank-Spearman. Nah, uji Rank-Spearman sendiri ini ada beberapa kategori uji signifikansinya, ada 2. Jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari alfa, maka adalah H0 diterima atau tidak signifikan. Namun apabila nilai signifikansinya itu kurang dari sama dengan alfa, maka adalah HA diterima atau signifikan. Lalu selanjutnya dalam selain uji signifikansi itu kita dapat melihat bagaimana sih tingkat hubungannya. Nah, kalau tingkat hubungannya itu kita melihat dari nilai koefisien korelasinya. Nah, di sini ada 5 tingkatan koefisien korelasi atau tingkat hubungannya menurut Sugiono tahun 2014, yaitu kalau ada sangat rendah, rendah, sedang, kuat, dan juga sangat kuat berdasarkan nilai-nilai ini. Jadi ketika misalnya nilainya adalah kondisinya itu 0,120, artinya tingkat hubungannya itu adalah sangat rendah. Namun apabila tingkat hubungannya itu adalah 0,9, maka dapat dikatakan tingkat hubungannya itu adalah sangat kuat. Dan juga menurut Sugiono tahun 2008, interpretasi untuk nilai korelasi itu ada 3. Yaitu apabila nilainya itu adalah positif dari 0 sampai dengan 1, maka korelasi ini memiliki hubungan yang berbanding lurus, sehingga semakin besar nilai X maka semakin besar pula nilai Y. Namun jika nilai korelasinya itu adalah negatif atau 0 hingga -1, maka koefisiennya ini memiliki arah hubungan yang berbanding terbalik, yang artinya jika nilai X-nya itu semakin kecil maka nilai Y-nya itu berbanding sebaliknya atau semakin besar. Namun juga apabila nilainya itu adalah sama dengan 0, maka tidak ada hubungan antara variabel. Nah, kita langsung aja praktek untuk uji korelasi menggunakan SPSS. Di sini ada data X1, X2, X3, X4 sebagai variabel independen dan juga variabel Y. Di sini ada data scale, itu kita copy aja, kita langsung masuk ke SPSS. Seperti biasa kita copy langsung datanya. Lalu kita rubah di variabel view-nya. Di sini X1, X2, X3, X4 dan juga Y. Dan jangan lupa kita ganti measurement-nya itu menjadi scale karena data yang kita gunakan adalah data skala. Lalu selanjutnya kalau sudah kita ganti measurement-nya, kita balik lagi ke data view. Selanjutnya adalah kita klik di bagian atas, itu ada analyze. Kita lalu correlate, lalu bivariate. Jangan lupa tadi kita rank Spearman. Nah, ini kita pindahin ke kolom kanan, variabel, lalu Spearman-nya kita klik. Nah, kita centang. Oke. Jika sudah kita oke. Lalu akan keluar output dari uji korelasinya ini. Nah, kita lihat kan di sini ada yang Pearson, ada yang Rank-Spearman. Nah, kita bacanya yang Rank-Spearman saja, yang bawah. Lalu kita dilihat bahwasanya dalam uji korelasi kita perlu melihat apa teman-teman? Satu, yaitu nilai signifikansi dan nilai koefisien korelasinya. Nah, kita bandingin. Nah, di sini kita lihat bahwasanya X1 terhadap Y itu nilai signifikansinya adalah 0,01. Artinya signifikan karena kurang dari sama dengan 0,05 alfa yang kita gunakan. Lalu X2 itu nilai signifikansinya itu adalah kurang dari 0,05 juga atau 0, kan itu 0,002, maka dia signifikan. Nah, terus kita lihat juga di sini, kita sebelahkan saja ya biar kita bisa lihat kanan kirinya secara bersama-sama.
Lalu di sini ternyata kita dapatkan bahwasanya X3 ini adalah nilai signifikansinya adalah 0,057 yang artinya dia lebih besar dari alfa. Maka nilai X3 ini adalah tidak signifikan dan nilai X4 adalah 0,12 yang artinya dia kurang dari sama dengan alfa, maka dia signifikan. Nah, selanjutnya kita lihat adalah di sini nilai tingkat hubungannya. Nah, tingkat hubungannya itu adalah kita melihat dari correlation coefficient. Nah, X1 terhadap Y itu hubungannya adalah 0,553. 0,553 itu dikategorikan sebagai tingkat keeratan hubungan yang sedang. Lalu X2 0,520 itu juga tingkat kehubungannya adalah sedang. Dan X3 ini karena tidak signifikan, kita tidak perlu menginterpretasikannya karena dia tidak signifikan. Lalu X4 itu juga 0,437 itu adalah tingkat hubungannya adalah dia sedang. Nah, di sini kita lihat juga nilai koefisien correlation-nya itu adalah positif, yang artinya hubungannya itu berbanding lurus. Ketika nilai hubungannya itu berbanding lurus, maka semakin besar X, maka Y-nya pun akan semakin besar. Gitu. Nah, di sini saya ada kesalahan, jadi itu dikategorikan sebagai yang X4 itu kan 0,437 yang artinya dia masih kategorinya adalah sedang. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi di sini. Untuk video kali ini terkait uji korelasi sudah selesai. Mungkin apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.